Halo teman-teman semua, apa kabar? Tetap produktif dan terus kejar mimpi. Seneng banget kali ini balik lagi sama aku Santi. Thank you buat teman-teman yang udah nyempetin buat nonton video aku kali ini. Semoga informasi dan insight-nya bisa dapet, bisa bermanfaat dan bisa diterapin juga ya. Thank you juga buat yang udah nontonin video aku, bukan cuma video ini tapi video-video aku yang sebelumnya. Bahkan ada satu video yang per hari ini viewersnya udah 14.000. Thank you banget, itu berkat kalian semua. Thank you buat atensinya, thank you buat apresiasinya, dan thank you buat viewersnya. Thank you juga buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe channel aku ini. Berkat dukungan kalian itu memotivasi aku untuk terus melakukan sharing, terus berbagi ilmu. Semoga ilmu yang aku sharingkan juga mempunyai dampak baik dan bisa dipraktekkan secara langsung ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru join, aku mungkin kasih intro sedikit ya. Biasanya channel aku ini akan lebih ngebahas topik-topik mengenai gaya hidup minimalis, gaya hidup berhemat, gaya hidup menabung, dan tentu saja gaya hidup berinvestasi. Karena apa? Karena yang aku harapkan nanti pas aku di masa tua itu aku bisa punya finansial, punya tabungan yang cukup untuk aku hidup. Yaitu aku tempuhnya dengan cara apa sih? Yaitu sekarang mulai gaya hidup minimalis dulu, mulai gaya hidup berhemat, sehingga nantinya pas tua itu lebih tenang lah karena punya tabungan yang cukup untuk aku hidup. Yaitu aja sih paling intronya. Nah, ngomongin soal minimalis gitu ya, sebenarnya aku ini menerapkan gaya hidup minimalism itu bukan setahun dua tahun belakangan ini pas tren ini booming gitu ya, di dunia online maupun di dunia ya Google, YouTube gitu. Tapi aku udah menerapkan gaya hidup minimalis ini jauh sebelum itu teman-teman, bahkan puluhan tahun lalu. Jadinya kalau di total per hari ini aku udah menerapkan gaya hidup minimalis itu sekitar puluhan tahun lah ya, sehingga ya dampak baiknya aku bisa lebih banyak sharing terkait gaya hidup minimalism ini ke kalian semua. Nah, ngomongin soal minimalis sejati, cielah, setelah aku hitung-hitung gitu ya, aku tuh ternyata nggak pernah beli ke 10 barang yang nanti aku mau sharingkan per hari ini gitu ya. Nah, itu aku cukup bangga karena menurut aku 10 barang ini pasti deh orang-orang lain itu udah pada punya, udah pada beli. Tapi aku bisa menahan diri aku sendiri untuk nggak lapar mata untuk beli ke 10 barang yang menurut aku ini common banget untuk dibeli oleh orang-orang lain. Karena apa? Karena menurut aku ya aku belum butuh lah ya terkait barang itu. Kalau pengen sih pengen, tapi aku belum butuh gitu. Jadi aku coba mengerem diri aku untuk nggak beli ke 10 barang ini. Kalian penasaran nggak 10 barang ini tuh apa sih? Ya udah, yuk sama-sama kita mulai. Yang pertama, aku itu nggak pernah beli handphone bermerek mahal. Ada yang bisa tebak gak handphonenya apa? Oke, aku bener-bener pengen ngomong mereknya tapi nanti di ban lagi YouTube aku gitu kan. Baru mulai gitu kan udah di ban. Jangan dong. Nah, itu intinya handphone yang bermerek itulah ya, yang harganya udah berapa? Di atas 10 juta kayaknya sekarang, yang kayaknya orang-orang tuh pengen banget beli handphone itu, tapi aku sama sekali nggak merasa perlu, nggak tertarik juga untuk beli. Karena apa? Ya aku nggak butuh gitu. Karena handphone yang aku punya sekarang ini aku nggak bisa tunjukin ya, karena aku lagi buat filming nih. Itu udah cukup buat aku. Jadi satu handphone aja itu aku udah bisa buat ngabarin keluarga gitu ya, berkomunikasi dengan keluarga, terkait kerjaan juga aku bisa pakai handphone ini, untuk meeting bahkan bisa kalau pas sinyal di kantornya jelek. Terus untuk banking itu aku juga bisa, atau investasi aku juga bisa lewat handphone ini. Terus untuk jualan online, ngurusin toko onlineku juga aku bisa lewat handphone ini. Jadi tolong sebutkan kenapa aku tuh harus berinvestasi dengan membeli handphone mahal itu, padahal semua kebutuhanku itu udah aku bisa dapatkan di handphone ini. Oh ya, sebagai disclaimer juga, handphone aku ini satu, the only one and only gitu. Ini satu, mereknya Poco M3. Maaf kalau jadi iklan, gak apa-apa lah ya, iklan gratis. Tapi ini menurut aku handphone yang speknya udah cukup oke dengan harga yang ya lumayan terjangkau lah ya, dan
Itu investasi jangka panjang aku karena bisa dipakai 4-5 tahun. Dan biasanya aku tuh handphonenya cuma satu dan nggak akan ganti kalau belum rusak. Bahkan kalau masih ngeheng dikit atau lemot-lemot dikit tuh aku masih pakai. Bahkan yang handphone aku ini tuh aku dapat kado karena handphone aku yang sebelumnya ini aku punya juga. Ini sama-sama Android, ini Lenovo. Itu udah rusak, udah lemot lah ya. Terus akhirnya ada yang melihat kok handphonenya lemot banget, ya udah kita kado handphone ini ya. Thank you banget gitu ya. Jadi itu berkah juga gaya hidup minimalis, sampai orang-orang melihat kasihan banget handphonenya udah lemot seperti itu, jadi kita dikasih. Ini handphone aku yang udah rusak dan gantinya cuman satu ini aja yang aku buat rekam, jadi aku nggak bisa tunjukin. Jadi ya udah, handphone aku itu Android yang murah meriah aja tapi serbaguna. Terus waktu ini ada kejadian lucu juga di mana teman aku tuh bilang gini, kita kan udah kerja, ayolah kita naik kelas dengan beli handphone yang mahal itu gitu kan. Nah terus aku mikir gini, lah kita kan mau naik kelasnya secara pendapatan, secara pemasukan gitu kan, kenapa ini jadi naik kelasnya itu tentang pengeluaran? Apa kita tuh nggak salah jalan ya? Kita bukannya lebih hemat malah lebih boros, jadi itu tuh kerugiannya 2 kali teman-teman, double kan. Nggak bisa lebih hemat, harusnya kita di sini malah boros, jadi pengeluaran kita 2 kali loh kalau dihitung-hitung. Itu yang membuat aku agak heran sama orang-orang yang apa ya mungkin beda aja ya sama kita ya, kita nggak bisa aku nggak bisa menjudge itu jelek. Mungkin aja kalau memang itu sesuai kebutuhan mereka, mereka bisa dapat hasil atau impact yang lebih dari handphone yang mahal itu, ya why not gitu ya. Misal kayak aku ada kebutuhan yang belum terpenuhi dari handphone ini dan aku bisa menghasilkan lebih banyak hal lagi gitu ya, lebih bisa produktif dengan handphone mahal, itu is okay. Tapi kalau enggak sih aku better enggak dulu ya dengan tawaran teman aku itu. Percuma kan dengan gaya kita itu nenteng handphonenya mahal gitu ya, tapi apa ya, hidup kita ya pas-pasan gitu kan, enggak berbanding lurus gitu loh teman-teman. Mending kan kita juga berdayakan uang terbatas yang aku punya ini gitu ya, itu untuk aset-aset produktif yang lain yang memang aku tuh bisa berdayakan lagi, misal investasi gitu kan, dibanding aku invest di handphone, bukan invest sih namanya, hambur-hamburkan di handphone, akhirnya nggak tahu ya nanti narik panjangnya ke masa tuaku, jadi aku udah nggak punya apa-apa lagi gitu sih. Aku khawatirnya sampai ke sana gitu. Bahkan jadi bener-bener uang yang aku punya sekarang ini karena terbatas, aku kelola dengan sebaik mungkin. Jangan sampai apa yang aku lakukan di masa muda aku ini membuat aku menyesal di masa tua nanti gitu. Jadi itu ngomongin yang handphone, seru ya. Kalian ada juga nggak yang nggak punya handphone merek itu? Komen ya. Terus barang kedua yang aku nggak pernah beli itu laptop teman-teman. Kalian heran nggak sih? Mungkin kalau orang lain yang nggak lulusan IT itu nggak apa-apa banget nggak punya laptop, tapi untuk aku yang lulusan S1 dan S2 IT itu sesuatu something big gitu, yang membuat aku tuh sangat bangga sama diri aku karena aku bisa mengerem nggak beli laptop. Ya karena waktu itu keuangan orang tua juga terbatas sih, tapi anyway gitu ya. Dari keterbatasan itu semua, intinya sih kita selalu bersyukur aja bahwa kita itu selalu bisa menjadi orang yang lebih baik dari dulu, dan kita cukup bangga karena bisa melewatin semua hal itu dengan hal yang lebih baik, bahkan dengan hasil yang lebih baik. Jadi sedikit cerita, dulu tuh kalau misal aku kerja kuliah gitu ya, kuliah di kampus itu aku nebengnya ke teman-teman yang punya laptop. Jadi nanti pas presentasi tugas gitu ya atau presentasi project, aku tuh nggak khawatir lagi karena teman kelompok aku kan punya laptop, jadi aku nebeng aja. Lucu ya. Jadi ya gitu, kalau kita mau berusaha pastilah ada hasil teman-teman. Jadi nggak usah terlalu meresapi nasib gitu ya, kayak aduh aku ini banget gitu ya, aku kok nggak bisa beli ini gitu ya. Tapi kita bersyukur aja, berbuat baik aja, mudah-mudahan alam semesta ini akan membantu kita lah. Itu yang aku percayain sih. Ngomongin soal laptop,
itu aku memang punya satu laptop gitu ya. Ini pun aku beli waktu S2. Ini bukan aku beli sih, ini dapat dari beasiswa waktu aku S2 gitu ya. Cuman ini juga udah 7 tahun 8 tahun lalu waktu aku dapat beasiswa S2 full aku dapat ini. Nah ini aja sih laptop yang sekarang aku punya. Ini pun udah agak lemot, tapi tetap aku pakai. Kemarin sih sempat berencana untuk beli, tapi aku pikir ya kenapa nggak manfaatin yang bisa dulu gitu ya. Lagian pas kebetulan banget pas aku laptopnya mau rusak, kantor tuh nyediain laptop yang bisa kita bawa pulang. Seru kan? Jadinya aku nggak perlu, bener-bener belum pernah beli laptop dengan uang aku sendiri gitu loh teman-teman. Jadi nggak tahu ya, aku tuh merasanya kalau kita hidup itu dengan penuh syukur, penuh canda tawa, penuh apa ya, baik gitu ya, menjalani kehidupan itu ya disyukurin aja lah ya, disyukurin, berterima kasih, tetap baik sama orang, niscaya gitu ya alam pun akan membantu kita gitu. Bahkan aku yang sampai sekarang ini sekolah itu dari SMA, S1, S2 itu aku dari beasiswa loh teman-teman. Nah mungkin untuk yang tertarik tentang beasiswa aku mau share di video yang lain ya. Tapi ngomongin soal ini, barang yang nggak pernah aku beli itu laptop. Ini ya tadi ya aku dapat dari beasiswa itu aja. Dan laptop lain aku juga nggak punya. Nanti aku nunggu yang dari kantor itu buat aku bawa pulang. Jadi cukup hemat kan ya. Terus apa lagi tuh? Barang ketiga yang aku nggak punya ini adalah seru juga nih, motor dan mobil. Jadi teman-teman, ini rahasia terbesar aku juga, aku tuh nggak bisa naik motor teman-teman sampai sekarang, naik mobil juga nggak bisa. Jadi aku tuh kemana-mana ya bersyukur juga gitu ya, di Jakarta itu banyak angkutan umum, udah enak, busway gitu kan. Jadi ya udah pakai angkutan umum aja. Bahkan sekarang kan ada Gojek gitu kan, jadi lebih gampang transportasinya. Nah ini ada cerita lucu juga nih, teman aku di kantor itu ada yang nggak bisa naik motor juga teman-teman. Tapi teman aku ini karena terlalu kaya, dia itu sampai lupa nggak bisa naik motor. Ya wajar lah ya, bahkan naik busway pun nggak pernah teman-teman. Itu kan ya kasusnya sama kayak aku kan, cuman beda nasib aja sih. Aku nggak bisa naik motor karena aku tuh saking nggak punyanya gitu ya. Kalau dia saking kayaknya, saking tajirnya sampai nggak pernah naik motor. Ya itu cerita lucu-lucuan aja sih ya. Tapi dari situ tuh aku malah bersyukur gitu ya dengan aku dengan keterbatasan finansial orang tuaku zaman dulu gitu ya. Aku bisa lebih mandiri, aku bisa lebih bertanggung jawab terhadap diriku sendiri. Aku lebih tahu semua daerah Jakarta karena aku jalanin pakai busway, aku jalan kaki, lebih sehat juga gitu. Jadi pesan aku di sini sih, kita jangan terlalu terbeban dengan hidup yang udah kita jalanin gitu ya, dengan semua keterbatasan kita. Tapi kita cukup berusaha aja lah. Niscaya kalau kita udah berusaha dengan sebaik mungkin, alam tuh pasti akan mendukung kita kok. Itu yang masih aku percayain sampai detik ini. Jadi kalau yang terkait motor, mobil itu aku nggak bisa sama sekali, sampai sekarang pun nggak bisa, nggak pernah pengen beli juga, karena aku kemana-mana juga yaitu pakai transportasi umum. Aku merasa lebih simpel, lebih enak, nggak perlu perhatiin parkir juga, kemana-mana juga sampai malam angkot juga masih ada gitu kan. Jadi ya nggak tahu kenapa aku harus beli motor sih, karena mungkin aku juga udah terbiasa kemana-mana jalan kaki, jadi rasanya lebih enak aja. Tapi satu hal ya, kalau naik sepeda aku bisa karena dulu tuh sering pinjam sepeda tetangga waktu zaman kecil, jadi aku seneng banget, dan itu kayak achievement gitu loh, kebanggaan buat aku bisa naik sepeda loh. Karena banyak juga teman aku yang di kantor tuh nggak bisa naik sepeda, jadi aku masih bisa naik sepeda. Penting ya. Yaitu barang yang ke berapa tadi, yang ketiga ya, yang keempat itu aku nggak punya smartwatch, jam tangan. Bahkan bukan smartwatch aja ya, tapi jam tangan manual itu aku nggak punya. Karena sekarang kalau aku mau lihat jam tangan, mau lihat jam gitu ya, itu ya dari handphone ada. Kalau di kantor juga udah dipasang di dinding-dinding, rumah juga ada di dinding-dinding. Terus apa sih, nggak tahu, aku belum menemukan
faedahnya kalau aku tuh pakai jam tangan gitu, selain pemborosan aja. Itu jam tangan manual ya, apalagi yang smartwatch yang harganya lumayan gitu ya, juta-jutaan, aku pikir itu lebih berfaedah untuk aku investasikan gitu ke emas atau ke apa, reksadana gitu. Jadi hasilnya tuh kan kita tetap peroleh juga ya, dibanding beli barang-barang yang menurut aku tuh gunanya belum ada gitu, karena aku masih bisa pakai handphone atau ya jam dinding masih di mana-mana juga kok gitu kan. Ya itu sih yang ke berapa, 4 ya. Terus yang ke 5, yang kelima ini kamera SLR atau kamera apa ya nyebutnya yang sekarang ya, kamera yang canggih gitulah ya. Tapi sekarang tuh aku pocket juga nggak punya sih teman-teman. Tapi kalau pocket dulu emang pernah dibeliin nyokap gitu ya, itu pun dihilangin adik aku tuh. Udah nggak punya sekarang kamera SLR apalagi gitu, karena aku menganggap belum perlu gitu. Produktivitas dari kamera itu aku belum dapet, karena sekarang untuk ya ini ya, misalnya gampangnya aja aku mau sharing ke kalian gitu ya, aku dari handphone aja cukup kok bisa. Hasilnya juga sama aja kan, aku bukan kayak apa ya, YouTuber profesional gitu yang perlu setting sana sini gitu, maksudnya belum sampai ke sana lah. Dilihat dari produktivitasnya itu aku masih tercukupin dengan handphone, dan maksudnya kemana-mana kalau misal mau pergi gitu ya, jalan-jalan atau kemana ya, handphone aja lebih simpel sih, satu lebih simpel gitu ya, aku nggak males bawanya. Kalau kamera tuh kan berat, aku udah memikirkan nanti aku pasti males nih bawanya, jadi buat apa aku tuh punya kamera, toh nantinya akan ya apa ya, terpasang tergeletak di situ-situ aja tanpa aku pakai, itu kan harganya nanti lama-lama turun juga ya. Jadi karena itu aku cukup bangga karena aku tuh nggak punya kamera sama sekali teman-teman. Bangga atau sedih ya? Bangga dong, bangga gitu. Terus yang ke berapa nih? Yang ke 6 ya. Yang ke 6 itu ngomongin soal PlayStation, Nintendo Wii. Itu aku juga nggak punya teman-teman, karena aku tuh orangnya dari dulu kan selalu sekolah kerja, apalagi kan dulu tuh aku beasiswa ya, bahkan dari SMA. Kalau nggak dari beasiswa tuh aku mungkin nggak kuat sekolah sampai sekarang gitu. Jadi menurut aku kalau main game itu kayak pemborosan waktu gitu loh teman-teman. Waktu ini kan kita punya itu terbatas kan. Terbatas maksudnya waktu kita ya sehari cuma 24 jam. Akan lebih efektif kalau kita tuh pakai untuk belajar, untuk sharing, untuk bermain sama anak atau ngobrol sama orang tua gitu loh teman-teman. Jadi kalau aku main game tuh rasanya aku bersalah, dan kalau aku main game tuh rasanya tuh nggak tenang gitu loh. Lebih baik aku tuh manfaatkan ke hal-hal lain. Jadi cukup bersyukur gitu aku punya mindset yang seperti itu. Jadinya aku tuh nggak punya konsol atau alat game sama sekali gitu, entah ya itu ya Nintendo lah, apa Wii gitu, atau PlayStation, bahkan yang PS1, 2, 3, 4, bahkan main game online pun aku nggak pernah. Jadi hidupku ya datar-datar aja sih sebenarnya. Ya itu hal yang aku syukurin juga, jadinya aku nggak boros juga. Kaset-kaset game original kan sekarang juga mahal ya, jadi ya thanks God. Terus yang ke berapa? 7 ya. Yang ke 7 aku tuh nggak punya microwave. Ya mungkin sekarang tuh microwave udah nggak semahal zaman dulu gitu kan. Dulu kan masih mahal banget, sekarang mah 800-900 juga dapat lah ya, ratusan ribu, di atas 600.000 itu ada microwave yang biasa. Tapi aku merasa itu tuh belum butuh. Sempet aku tuh merasa itu tuh kayaknya butuh atau ingin ya, itu waktu zaman awal covid 2020 lalu aku ngerasanya kayaknya aku butuh microwave nih, karena kan udah parno banget makanan dari online shop, aku pengennya tuh gampang gitu, begitu dapat aku panasin lah di microwave gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, pakai panci sama kompor pun bisa kan, maksudnya itu masih bisa tergantikan kok dengan kompor dan panci ini gitu. Terus ngapain aku beli microwave yang mahal-mahal,
Toh intinya ini nanti jangan-jangan aku nggak pakai juga gitu, dan mana rumah juga udah penuh barang, nanti aku perlu, kalau udah beli barang tuh kan tanggung jawabnya besar ya teman-teman, bukan cuman kita bisa belinya aja, tapi kita juga perlu merawatnya kan, tiap hari ngelap gitu kan paling enggak, atau seminggu sekali pasti udah ada debuan, dan maksudnya space rumahku tuh juga terbatas. Jadi aku memutuskan nggak dulu deh, dan aku beruntung sekarang covid juga udah lumayan reda gitu ya, udah turun, dan ya hidup aku masih normal-normal aja kok tanpa microwave, iya nggak? Itu yang ketujuh. Terus yang kedelapan ini adalah kayak tas, dompet itu aku nggak punya yang bermerek atau branded. Ini bukan salah satu ya, ini satu-satunya tas yang aku punya. Ini pun dapat kado juga teman-teman, jadi beruntung banget ya hidup aku nih, amin. Ini mereknya Philippe Jordan. Aku nggak tahu waktu dapat kado ini harganya berapa. Tapi kalau di online shop sih sekitar 300-an. Ini menurut aku merek yang lumayan oke gitu ya. Sebagai tas, bahannya tuh cukup tebal, dan aku tuh bisa pakainya bertahun-tahun gitu tanpa rusak. Dan aku tuh untuk tas, memang aku tuh selalu sama nih sama handphone gitu ya. Itu pakainya kalau belum rusak ya udah satu itu aja aku akan pakai sampai rusak, belel-belel gitu ya, jahitannya udah robek kanan kiri, sampai mungkin banyak orang yang bilang, San tasnya ganti dong. Nah itu aku baru sadar, oh ya tasku udah jelek banget ya. Jadi ini tuh tas yang multiguna banget. Ini aku pakai buat kerja, jalan juga aku pakai ini, terus ngurusin apa ya, pokoknya hangout aku juga pakai ini, terus kalau jalan-jalan sama anak juga aku pakai ini, taruh pampers di sini, semuanya lah. Jadi tasku itu cuman itu. Enaknya kalau satu tas tuh apa, barang tuh nggak akan ketinggalan ya, karena di situ-situ aja kan. Jadi satu barang nggak akan ketinggalan, dua juga ya udah kalau mau pergi lebih simpel, lebih cepat, karena nggak perlu nyiapin, oh ini belum nih masukin tas gitu ya, kayak cewek-cewek yang lain. Jadi itu manfaat aku punya satu tas. Nah kemarin ada yang komen juga, pengen tahu isi bag aku ini apa gitu ya, mbak siapa aku lupa, nanti ya ditunggu videonya, aku akan bongkar nih tas aku. Sama kayak tas, dompet juga aku tuh ya punyanya sekedarnya aja sih, satu dompet juga satu aku, yang penting merek lokal ya, merek lokal biasa lah ya, bukan branded, tapi kualitas bahannya bagus, yang bisa dipakai itu ya dalam hitungan tahun lah ya, bukan cuman bulan doang. Kalau jelek banget kan ya nanti dalam bulan doang udah robek-robek, kita mesti beli lagi kan, itu sama aja kalau dikalkulasi hitungannya mahal juga ya. Jadi aku tuh lebih prefer untuk beli itu barang yang kualitasnya bagus, harga ya masih affordable gitulah ya, masih bisa terjangkau, tapi long term gitu, dipakainya itu bisa tahan lama, nggak cepet rusak. Jadi tadi tasku, kalau tas aku Philippe Jordan, coba kalian komen deh, maksudnya ada merek tas lain atau dompet apa yang menurut kalian kualitasnya cukup oke dengan harga terjangkau, siapa tahu aku bisa beli juga tuh nanti kalau tas atau dompet aku rusak. Jadi bisa sama-sama sharing ya teman-teman. Terus yang ke-9 ya, udah tinggal 2 lagi. Yang ke-9 itu yang aku nggak punya ya, baju bermerek, baju branded itu aku nggak punya sama sekali ya. Aku punyanya gini-gini lah, kaos-kaos biasa atau batik yang aku beli kayak di Mangga 2 gitu ya, karena emang aku nggak butuh juga sih barang branded, buat apa dipakainya juga sama-sama aja gitu kan. Kita mau butuh pengakuan dari siapa sih emang kalau barang branded kelihatan dari luar ya. Mungkin kalau yang mahal-mahal banget iya sih, tapi nggak tahu ya, kalau aku yang pakai jangan-jangan barang branded pun dikira imitasi atau tiruan gitu kan. Nggak sih, tapi memang aku nggak ada kepengenan buat beli baju-baju yang branded, karena aku belum ada kebutuhan ke sana. Mending uang aku tabung dan lebih bermanfaat lah untuk aku dan keluarga aku gitu. Terus apalagi ya kalau ngomongin soal baju ya, yang penting buat aku tuh kan nyaman aja ya, nyaman. Dan sekarang tuh kan lagi zaman covid gitu kan, jadi aku juga ada kerja di rumah, kadang kerja di kantor, jadi kebutuhan baju pergi aku tuh sebenarnya nggak sebanyak itu juga gitu kan. Jadi ya emang dalam 2-3 tahun ini aku tuh jarang banget beli baju sih udahan.
jadi masih cukup dari baju-baju yang aku punya sekarang gitu kan. Ya udah pakainya itu aja sih, nggak pernah beli yang aneh-aneh. Gimana nih kalau kalian tetap belanja baju nggak pas zaman covid ini? Coba share ya. Terus yang terakhir nih, last but not least apa? Make up dan skincare bermerek. Aku tuh nggak punya yang kayak bedak sejutaan gitu kan. Terus apa? Lipstick 500.000 itu aku nggak punya teman-teman, karena menurut aku lipstick lokal pun udah bagus banget kualitasnya sekarang. Kayak Maybelline, apa L'Oreal gitu kan udah bagus ya, dengan harga yang terjangkau, itu kualitasnya juga nggak kalah kok sama yang bermerek atau branded. Paling kalau masalah skincare, aku ada sih skincare yang mungkin ya agak mahal 100 atau 200 ribuan, tapi itu pun masih levelnya drugstore. Karena kalau skincare itu kan memang investasi kita buat jangka panjang ya, aku mikirnya. Jadi karena kita usia juga terus bertambah kan, kulit juga perlu hidrasi, susah banget ngomongnya, hidrasi. Yaitu jadinya aku lebih invest ke skincare, tapi untuk yang ke make up sama sekali enggak. Skincare pun aku pilih-pilih, biasanya cuman beli pelembab, karena aku tuh jarang pakai aneh-aneh lah ya, maksudnya jarang pergi juga kan, covid juga, terus emang anak IT kan, jadi agak tomboy gitu jatuhnya, jadi nggak pernah aneh-aneh. Terus skincarean pun aku tuh males kalau harus meluangkan 30 menit atau sejam buat skincarean tuh, aku udah malas. Paling skincareku tuh ya yang simple-simple aja, kayak pakai toner, pakai pelembab, udah that's it gitu kan. Lebih baik waktu aku tuh aku manfaatkan untuk hal-hal yang lain yang lebih berguna gitu sih menurut aku. Jadi itu cukup pendek atau panjang ya videonya terkait 10 barang yang aku even nggak pernah beli pakai uangku sendiri sampai sekarang. Kalau kalian ada nggak nih barang apa yang kalian banggakan tuh yang nggak kalian pernah beli sampai sekarang, yang itu merupakan pencapaian nih? Wah, aku bangga banget nih nggak pernah beli barang itu, padahal teman-teman aku tuh pada berlomba-lomba beli ini loh. Dan bukan yang termasuk barang produktif ya. Coba share di bawah ya. Dan semoga insight yang aku kasih di video kali ini nyampe juga ya teman-teman. Intinya tuh kita belilah barang itu yang benar-benar dipakai, dibutuhkan gitu. Jangan cuman keinginan doang terus kita main beli-beli aja. Khawatirnya kita akan nyesel karena kita beli barang itu kenapa nggak mikir 2 kali waktu mau beli barang. Itu sih teman-teman, lebih baik uang kita itu carinya juga susah, kita manfaatkan untuk kepentingan lain atau tabungan anak kita di masa yang akan datang yang lebih berguna dan impactful. Ya paling itu aja sih teman-teman sharing aku hari ini, semoga menginspirasi. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching. Dadah.